Wah, dan sepertinya kita akan langsung masuk kalau gitu ke dalam Banan Pick. Pembuka MLID season 15 untuk babak playoff. Dan akan langsung kita saksikan saja hero-hero apa yang akan coba untuk dibuka, hero-hero apa yang akan coba untuk ditutup oleh Onyx maupun tim Liquid ID. Ini ekspektasi kalian tentang draft ini bakal kayak gimana? Fanny hilangkan. Fanny hilang, Ya tamat udah Chip Fanny. tamat. Chip, Fanny sama Chip ya pokoknya. Dua Ada sama pemain Hilda, pemain. sama Hilda. Oh enggak ternyata. Oke. W Production ya. Itu tadi editnya Keren Archeter. ya? Kamu tadi nggak lihat ya? Iya, lihat. Archeter dia keluarin draft pick. Iya. Karena kan kalau di in game Archeter itu kan ngeluarin tanah gitu kan. Iya. Iya, iya. Dia ngeluarin draft pick. Keren loh, editnya udah standby dari opening ya padahal. Iya. W Production. Udah respon ini ya, cooldown ultinya udah. Dan sekarang Frater ini yang ditutup masih membuka kesempatan buat Chip. Ditutup semua. Ini bagus banget optionnya. Hayabusa, Basha, terus ada Fredrin juga. Ini tipikal-tipikal hero-nya Kairi. Mending emang tutup semua dulu. Ya. Sisakan atau paksa, force nanti Onyx-nya bakal main antara dua. Antara emang X-Borg yang tersisa atau nanti dia bakal bermain ke Assassin. Di force jadi diadu, adu mekanik aja jadinya sama Favian. Ya, dan bahkan ini akhirnya bisa meminimalisir lagi poin 13 per spot gak bisa ditambah mungkin Oke. di game ini. Dengan hilangnya jungler-jungler yang dimiliki oleh Kairi juga. Tapi balik lagi berarti 6 total jungle sekarang yang sudah ditutup. Pertanyaannya adalah tim Liquid ini mau fokusin ke arah mana? Karena menurutku untuk draftnya orientasinya lebih ke arah nomor 2 yang bisa diambil dan itu dia. Kalea. Tapi agak jarang loh ya, Onyx yang bener-bener nge-ban satu pemain spesifik. Ya. Jadi berarti Favian semenyebalkan itu anyway. Dan itu karena kan dengan adanya Luoyi dan juga Chip yang open, pertanyaannya mau diambil nggak sama Onyx? Dan gak perlu buru-buru juga ya sebenarnya dengan hadirnya Kalea. Ya. Dan aku rasa Kalea butuh adanya support system. Entah itu Beatrix nanti untuk Kyo atau mungkin nanti ada Kari juga yang bisa jadi combo one hit combo bersama dengan Tsunami Slam. Beatrix Suyo menurutku ini juga bisa masuk sih sebenarnya untuk tim Liquid. Mainin ke arah early. Who said there are Cuman no ya, satu hal shortcuts yang in life? berat adalah I literally invented one. Tetap ya. ini combo bener-bener yang fokusnya ke makro banget untuk The tim immortal Onyx one dan chose me to menurutku vanquish the setup ya. shadows that play. Ini tim Liquid harus hati-hati banget sih dengan rumput mereka sendiri. Suyo, Harit. Ini yang baru aja kita bahas juga sebenarnya Suyo salah satu favorite pick dari Favian. Tapi kali ini ditemaninya dengan Harit. Nah, kenapa bisa memungkinkan? Ya itu karena bandnya. Jadi studionya bisa lebih bebas gitu loh, nggak ada ancaman sama sekali. Ya, mungkin ancamannya nanti akan hadir ketika ya Lutfi yang nanti akan berperan nanti sebagai explainer. Dia pakai hero-hero yang bisa pegangin ke arah junglernya. Ini dia, udah muncul Masya. Ini targeting udah pasti ya, 3 kali Thunderclap. Itu akan merepotkan bagi Suyo, even dia punya yang namanya physical damage reduction. Wah ini Masya tipikalnya mirip-mirip Hilda juga mainnya. Yang mungkin bakal menuju ke arah belakang, flanking ngejar ke arah mid lane atau ke arah jungler. Belum lagi pakai ada chip sama Lui, ini masalah besarnya nih. Diversion sama Thunderclap itu bakal jadi kombinasi yang menyebalkan sekali sih harusnya. Ngomongin jungle juga sebenarnya penasaran sih. Unik ya dengan mengambil ke arah Masya yang biasanya build-nya akan coba untuk ke attack oriented gitu loh. Coba untuk ambil bagian flanking seperti yang karena oleh Gio tadi. Jungle-nya mau apa? Karena ngelihat dari OP Fighter pun ini sudah mulai tutup gitu. Tuyot sudah diambil, Redrin dan juga Baxiat sudah tidak ada. Sisa tinggal export, tapi menurutku lumayan bahaya juga dengan hadirnya Kalea di sini. Karena kalaupun memang nggak tumbang, tapi Tiraga Armornya pecah, itu udah nutupin setup banget untuk objektifnya. Ada Harit juga ya, repot jadinya udah pasti. Ya bakal kena burst lebih sering, Tiraga armornya nggak bakal aktif dengan leluasa. Dan kemungkinan besar kalau mungkin melihat dari Onyx ya, aku nggak tahu kenapa mereka apakah bakal force bener-bener force ya udah tank jungle kayak let's say Barat, Akai, apapun hero yang tersisa pokoknya yang bener-bener bisa dijadikan utility untuk jungle dia bakal mainkan gitu. Ada Lukas juga sih. Ya Lukas boleh. Masih ada Lukas. Nah ini kalau ngelihat combo pick ini ya antara Lui dan juga Chip, itu bisa dibilang pernah dapetin 2 kali kemenangan juga kalau di Indonesia dan di Filipina juga. Ya. 2 kali di pick dan 100% win rate Masih ya? 100%. Masih. Berarti hari ini akan ada gambling. Apakah akan terus 100% atau akan berkurang nantinya? Soalnya ini maksudnya dari 2 region ya, kombonya berjalan dan Berjalan mulus. selalu berhasil gitu. Jadi tantangan juga buat tim Liquid ID nih, jawabnya seperti apa nanti? Kalau aku malah tantangannya di Onyx sih, kayak mereka berarti comms-nya nggak boleh miss sama sekali loh. Ya, karena ini 2 tipikal hero yang benar-benar maininnya comms, mereka nggak boleh miss comms sama sekali.
Apalagi dengan adanya band Matilda Granger ini udah menjadi pertanda ya. Kalau Onyx ini menghindari hero-hero yang kiting. Jangan sampai buka portal terus tiba-tiba tim Liquid ID ternyata bermain dengan metode Tricolor. Sementara Granger untuk tim Liquid ID kayak emang bener-bener mereka nutupin aja untuk hero-heronya Savero yang nyaman. Dan kalau ngomongin hero nyaman, berarti masih ada Moskov. Itu juga hero yang lumayan global presence loh. Ya, ini kalau bisa ada Moskov 3 global presence sih sebenarnya bikin tim Liquid lumayan kerepotan banget malah. Ya, pertanyaan tinggal dua nih. Mereka mau memperkuat global presence-nya atau mereka mau memperkuat team fight-nya. Kalau team fight mereka bisa jawab juga dengan ya mungkin masih ada Bitrix atau mungkin yang lebih stabil ada Iritel. Oke, secara mobility juga akan lebih mudah kan ya. Tapi Iritalnya udah diambil. Itu berarti mereka maunya tim fight yang kuat karena presensi globalnya udah nih. Ya. Gak perlu sering-sering muncul di map berarti. Ya. Pertanyaannya tinggal satu sih menurutku, untuk jungle-nya berarti pengen di seperti apa? Karena ngeliat fighter opsi tinggal sedikit. Assassin yang pernah keluar dari Onyx itu masih ada Nolan dan juga Hanzo sebenarnya. Tapi ya balik lagi, kalau udah kayak gitu, menurutku setupnya Glasscanon banget sih. Iya. Tim fight jangka panjangnya agak susah, apalagi dengan hadirnya kalian yang satu kali tangkap lumayan bisa di pick off juga, tinggi chance. Ini Valentina juga boleh sih sebenarnya buat tim Liquid. Kalau aku lihat-lihat ya. Paling bagus. Iya. Option yang paling bagus, dia bisa ambil diversion, dia bisa ambil shortcut. Iya. Dan kalau kita bandingkan dengan adanya Luoyi ya, di early game-nya mungkin lebih bisa nge-screening karena clear-nya lama banget kan buat Luoyi juga. Your team is Oh, picking. tapi ternyata Parsia dan juga Badang. Marsha Badang. 2 pick terakhir yang akan dipegang oleh tim Liquid. Mau Bahkan damage dia. mereka pengen punya high ground juga nggak sih Bro? Dengan ada Parsia. Mereka pengen ini instant burst karena kaliannya kan kurang follow up juga kan Iya. kalau di early game sama Harit. Dia bukan combo yang dinamis. Jadi menurutku ya alangkah baiknya ambil yang tipe-tipe mid laner yang emang udah pasti bisa burst juga gitu loh. Ya. Tengganya dari early nggak kurang damage juga lah sepertinya, dengan adanya tambahan dari Suyo juga. Ya. I am the power of Oh, Kaja? Ada Kaja jungle? kita lihat langsung saja. Dan juga lihat. Selamat datang di MPL Playoff Indonesia Season 15. Dan tentunya kali ini saya tidak akan sendiri, akan bersama dengan partner saya. Lim Koco, ya kita akan Yes. bersama-sama menjadi saksi kawan-kawan. Suka nggak suka, mau nggak mau di hari pertama 2 tim akan pulang. Ini match yang pecah banget, ini match yang luar biasa hebat. Kenapa? Karena dua tim yang sedang naik daun di saat regular season mau berakhir. Ternyata mereka harus bertemu satu sama lain dan harus memulangkan satu sama lain. So, tanpa berlama-lama, minta tepuk tangannya Velodrome! Let's go to the land of town! Masih mencari warna biru nih, Ji. Di Velodrome masih warna kuning nampaknya. Di mana warna biru? Warna biru, teriakan suaramu warna biru. Jangan mau kalah dengan warna kuning. Mari kita menuju ke land of the limb. Oke. Ada sesuatu yang menarik Kaja jungle, Ji. Kembali dimunculkan strategi unik. Yep, effect. Oke, Masih? yep effect kita setuju. Tapi satu hal yang gue tidak meragukan dengan dari Kaja Jungle. Karena kalau ngomongin dari Kaja Jungle, clear atau bisa kita bilang nantinya setelah dia ngejungling di atas menit 5, Kaja Jungle tuh cepat banget untuk clear minion. Dia akan bergerak menjadi badan, menjadi pick over juga. Ini Shatter, banyak sekali fungsinya dari segi emblem pun terlihat ya. Dari Kajanya yang belum support, ini mengandalkan mobilitas juga. Belum lagi dengan Trill dan Steel Hunter, masih dengan template emblem untuk para jungle. Dan gue penasaran sih, tanpa adanya flicker, apakah pick off ini bisa berjalan dengan baik? Tapi kayaknya bukan untuk itu dan itu dia Lim. Sempat kita lihat damage burst yang terlalu sakit dari Kairi. Bang coba mendapatkan 1 point kill. Tapi nampaknya Willy tidak mau terlalu terburu-buru untuk di pick off. Oke, itu dia. Oh, Devil Judgment dan first blood from Kairi. Ternyata di satu sisi yang lain, Devil Judgment bukan untuk Willy. Target utama mereka, skill. Ya, target yang begitu penting. Itu dia maksud dari Kajanya, Ji. Bukan sebagai yang pick off untuk maju ke depan, tapi lebih kayak yang ngejaga siapapun yang masuk untuk mengejar teman-teman dari Onyx itu akan dimakan. Tapi kalau ngomongin dari tim Liquid, kalau kita menyaksikan ini adalah satu pergerakan dari Aran yang mungkin nanti bisa membalikan kembali keadaan, Lim. Yes. Cuman setuju juga dari Badang kan.
Karena Badang lebih fleksibel lah dengan adanya spell juga. Dia bisa untuk jadi opener dan bisa jadi defender juga. Tapi terfall pertama ini kayaknya bakal di-skip karena Kiboy. Oke, tapi nampaknya Kyo di arah bottom lane akan menjadi korban keganasan para pasukan dari tim Onyx. Meanwhile, pertukaran dengan Turtle, apakah itu worth it? Kalau menurutku nggak worth it sama sekali karena Q ini ditukar dengan Turtle. Wow. Tapi memang udah direncanakan dari awal, Ji. Kelihatan banget kan dari move untuk Onyx. Mereka nggak ada yang mencoba untuk mengintip sedikit pun bahkan dari Turtle-nya dan X-Pillan damage. Sebenarnya udah pernah dimunculkan juga kan sama Lutfi dengan Pagito-nya. Lutfi juga identik dengan Benedetta. Ya skill, waste skill. Tapi kalau misalnya gue lihat ya, ini Lutfi juga jadi salah satu sosok yang menarik untuk kali ini. Dan seluruh teleportation menuju ke arah Onyx kecuali Profesor KB dan juga Kyo. Kyo only, KB masih, ya KB. Oh Dari KB juga. Onyx, sorry, Kyo only. Wow. Wow. Sama juara dari season yang kemarin. Ternyata gak dapat perhatian. Surprise, tampaknya dia pecah surprise kali ini bakal menuju ke arah sosok seorang padangan. Play ke power defensive masih dikeluarkan begitu saja. Tapi untuk kali ini mereka nggak perlu worry untuk kehilangan defense judgment. Karena memang main course utamanya bukan defense judgment di sini. Iya. Itu sebenarnya bait flicker udah lumayan kok. Karena di next objective di turtle yang kedua, ini gak ada flicker untuk arah. Bakal bagus dari move-nya juga. Jadi, Oh ini jangan lupakan dari sosok seorang Kiboy. Kali ini benar-benar menjadi point kill yang sangat mahal. Kenapa? Karena Kiboy penentu rotasi apa yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx. Tapi Fabian tidak mau tinggal diam. Dia ingin menemukan seluruh kerugian yang sudah dialami dengan Purple Puff. Karena rotasi dari Kaja. Memang dia bisa nge-clear cepat minion, tapi kalau ngomongin dari rotasi, tidak bisa dipungkiri. Suyo, itu lebih mahal lagi. Nampak shotgun dari bottom lane. Fokus api dari Sorka ini dipecah, menyangkut Kyo. Tidak ada kesempatan untuk bisa bertahan, dan itu dia Purifying. Gak bisa menghilangkan suppress dari bottom lane. Dengan point kill, lagi-lagi Kyo menjadi target utama. 2 kali tumbang. Cukup berbahaya juga. Dan ini dia, penguasaan map yang begitu baik dari Onyx. 2 arah yang bisa mereka ambil. Top lane, bottom lane, semua bisa dijangkau. Ada fan yang bisa dijalankan tapi tertutup. Tapi nampaknya di depan sana, jangan lupakan para pasukan dan tim Onyx memasang Tiffan kembali dengan Kiboy di depan. Dan Suns! Damage yang tidak bisa dikalkulasi dan Kyrie. Retribution on point. Membalikan kembali keadaan yang sudah dimiliki dari tim Liquid. Kalau bisa kita saksikan tadi tanpa adanya Ring of Order. Karena kalau Ring of Order plus Retribution, itu kayak damage tambahan, Lim. Tapi tetap Suyo akan lebih enak sih. Soul Saver, kita tahu ada threshold HP sebagai damage tambahan juga. Jadi kayak, ya untuk Turtle mungkin memang udah di atas 50% dipegang sama Liquid. Beradu Retribution sekalipun. Dari segi air, assist, Lutfi. Ini dia salah satu X-Pillan damage yang tadi sempat gue bahas juga. Masya ini bisa banget nanti match up dengan siapapun yang mau ngurus dia lebih jauh. Ya, tapi kalau kita menyaksikan Blue team turret has been destroyed. Blue team hero has been slain. Double kill.
turret has been destroyed. Blue team turret has been destroyed. Dengan tim Liquid yang mulai terasa pressure dari Onyx. Menandakan bahwa Onyx dengan adanya Kairi. Dengan Kairi kacanya, jungle ya, ini Kairi bahaya jungle. banget ternyata. Ya, connection antara Masya lalu ada Iritail juga, dua tipe burst damage yang bahkan bisa barengan sama Suns juga. Dengan ada efek duality udah pasti bakal jadi double trouble juga. Jadi main pick off-nya unggul banget buat Onyx. Iya, gameplaynya benar-benar main pick off banget gitu. Mako pick off, dan sepertinya hal yang sama juga akan terjadi di top lane. Walaupun demikian, kita ngelihat bagaimana kajanya dari Kairi. Ini emang benar-benar sambil kardio gitu aja. Karena ya menurutku, mainnya adalah main jump scare. Dadakan, main tiba-tiba mengagetkan teman-teman dari tim Liquid. Tapi kalau kayak gini jawaban dari tim Liquid ID itu harusnya gimana, Prof? Ya udah pasti mereka harus aware ya sama map itu yang pertama. Oke. Dan karena early game-nya udah kalah, udah pasti mereka bakal kuatin di tim fight 5-nya. Dibandingkan nanti mereka kayak kena culik. Karena balik lagi objektifnya Onyx sebelum adanya Lord atau takedown Lord, mereka harus ambil satu player dari Liquid duluan. Dan masalahnya wave di top lane ini juga didorong terus-menerus. Ya, ini repot banget ya. Jadi ya tadi alternatif dari Moskov yang kita mention, waktu draft pick ternyata adalah pick dari Lutfi-nya, pick dari Masya-nya, dan selalu pick keempat ya, jangan lupa untuk option dari Lutfi yang bisa ke tipe damage juga. Ya. Dan Lordnya sudah mulai coba untuk dipegang oleh Onyx. Mereka lebih cool dari kuantitas pemain juga. Mereka bisa untuk global presence juga. Dan lihat bagaimana posisi dari Luffy yang gak ada yang bisa screening. Oh, bahaya juga sih buat Kyo ya, kalau misalkan dia show terlalu jauh di sana. Ini ada sentry. Mulai ada satu tsunami flame. Di follow up dengan Emerald Ice Pack. Boy dalam sedikit masalah. Jebakan lihat di arah belakangnya. Hadir Savero membuat satu masalah besar sebagai tim Liquid. Dua player dinyatakan tumbang. Wow, ini dua pemain hilang yang cukup krusial karena Fabian jadi salah satu korbannya juga sebagai sosok jungler. Dan diversion, ini kayak out of nowhere ya, kayak minim informasi banget dari tim Liquid. Mau gimana pun caranya, tim Liquid emang bener-bener harus aware sama map mereka, tapi yang buka map juga terlalu sedikit. So ini bakal jadi free lord seharusnya buat Onyx. Tapi itu dia nggak sih problemnya, kalaupun memang mencoba untuk jauh juga ada repot gitu loh. Dengan hasil dari Lutfi nih, Bang 05. Yang ini udah pasti membuat dari segi Sobol dan one hit combo pun juga sangat-sangat besar kemungkinannya kepada tim Liquid. Yang membuat akhirnya tim Onyx, mereka udah kuasain semuanya. Minion sudah dikuasai, jungle sudah dikuasai, dan bahkan Lord sudah jarang dikuasai. Efek Thunderclap ya, dan kali jungler dari Kairi kembali muncul. Kalau terakhir kali mungkin digunakan waktu itu di season 11 regular season. Saat itu Onyx mengalahkan Alter Ego. Dan kalau kita ngomongin global, dulu yang mainin itu Wise. Iya, Waktu iya. dia masih di Blacklist International. Ini kayak kejutan tapi nggak kejutan-kejutan banget karena udah pernah dibawain ya. Iya. Ya, kita pertama kalinya ngeliat, udah pernah ngeliat, tapi ya ini mungkin lebih advance lagi di patch yang sekarang. Revival-nya ya, Iya. kembali. Karena dikombinasikan juga dengan efek teleport yang cukup banyak ya. Blue team Itu turret plus has one, dan been yang lainnya udah destroyed. pasti bakal bersinggungan dengan tipe 2 burst damage-nya ya. Ada Masya dan juga ada Iritail. Aran? Oke, dengan adanya feedback yang dilakukan oleh Aran, Suns masih bisa menjaga diri juga. Lord sudah berjalan di arah top lane. Akan coba untuk mulai mendekat juga pastinya karena sekarang dari Onyx mereka cukup pegang kendali permainannya. Ada satu duelity yang dilakukan, tapi tsunami flame menunjukkan ada Boy. Masih terbuat dari immortal, tapi Widi yang kali Muhammad. Widi yang tumbang, Widi ke arah depan dari Aran. Sudah masuk mendapatkan fist break-nya. Boy menghilang, tapi Kairi bisa memberikan rasa yang begitu berbeda, dan sekarang tidak ada minion. Wow, tanpa kehadiran minion, kita bakal melihat sebentar lagi Onyx mampukah mereka mendorong lebih dalam
Karena menyisakan 2 pemain saja dari tim Liquid ID bukan kabar yang baik pastinya untuk mereka. Oh my god, satu player tumbang yang tumbang pihak di belakang. Yosan ada the best turretnya untuk Onyx di game pertama. Game pertama yang cukup flawless, kehadiran Kaja Jungler bagi tim Onyx membuat mereka mendapatkan game yang cukup singkat, kemenangan telak menghadapi tim Liquid ID sang mantan juara MPL season lalu. Wah, ini sebuah elemen kejutan yang dibawakan kembali ya. Dengan membawakan Kaja Jungler, pick off-nya ada, gak harus nunggu T-Boy buat inisiasi. Jadi paket komplit, mereka bisa ganking dengan tipikal kuantitas yang banyak dengan adanya shortcut, dengan ada diversion. Tapi mereka juga bisa pick off dengan tipikal kuantitas yang gak apa-apa satu aja. Yang penting yang ditangkap sama Kylie, Divine Judgment-nya, siapapun itu orang yang penting. Jadi pada kesimpulannya adalah menangnya dari segi player count. Dengan gameplay yang sebenarnya ya sebenarnya yang tentu banget ambil satu, habis itu ambil satu lagi dan pada akhirnya ini memecahkan tim Liquid untuk agak sulit untuk bisa mendapatkan makro di game kali ini. Dan Aran yang ditugaskan atau diproyeksikan ya untuk ngasih feedback bersama dengan Flicker atau feedback bersama Flicker. Kita jarang bisa melihat itu bisa di follow up sama teman-teman yang lain. Dan ketika kalau itu salah satu ini condition sih menurut aku, kalau dari Banami bisa ngasih momentum dari Aran, Wah, kayaknya bakal bisa beda cerita sih. itu udah berat banget sih untuk di defense juga ya. Ngelihat power dari teman-teman Onyx yang sudah sangat jauh karena memang ya posisi gold yang sudah benar-benar tersnowball cukup jauh juga. Dan dari tim Liquid ID, status jawaban mereka adalah coba di game kedua di posisi itu. Kayaknya mereka nggak siap ngelawan Kaja sih. Iya. Kayak nggak ada referensi mereka ngelawan Kaja juga. Kaget ya. Kalau kita ngomongin soal Kaja ya, terakhir yang ngebawain Kaja dan juga Luoyi itu kan Chico kan pada saat itu yang sekarang ada di Onyx Ladies anyway. Yep. Ya emang itu combo yang sangat dinamis gitu loh. Dari dulu pokoknya Kaja plus one kayak yang bisa teleportation. Either itu mungkin ada chip, terus juga kita tambahin ada Luoyi, itu paket lengkap banget. Dan kebetulan ya kita ngomongin soal 100% win rate nih di 2 region yang emang super strong. Itulah di MPL Filipina dan juga MPL ID. Jadi ya masih sangat-sangat konkret gitu loh datanya kalau misalkan emang chip Luoyi, termasuk chip sih. Aku mungkin special mentionnya buat chip ya. Karena ya di MPL Filipina di ban, di MPL Singapura terbukti dilepasin 3 kali berturut-turut 3 game jadi menangin sama tim Plus Singapura. Iya. Dan ini kan kalau ngeliat-liat kan Kaja retribution. Betul. Otomatis kalau mau sergap dengan Divine Judgment, sah kan untuk maju. Ini bantuan juga dari shortcut, kita tahu ada Ada diversion juga. Iya, ada diversionnya juga. Ini membuat dia lebih mudah untuk bisa melakukan Divine Judgment.